Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Hasyim Asyari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang administrasi sistem jaringan. Oke. Tapi sebelum kita ke sana, untuk di semester kita ini atau di semester pertama ini kita akan membahas ada 5 KD atau biasa disebut dengan 5 bab. Nah, masing-masing bab ini semuanya itu saling berkesinambungan seperti itu. Nah, KD pertama ya, yang nanti kita akan pelajari itu adalah kontrol panel hosting, yaitu mengevaluasi kontrol panel hosting. Yang pastinya juga kita akan mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel hosting itu? Nah, kalau misalkan kalian tahu, kalau di Windows itu ada yang namanya kontrol panel, ya kan? Nah, untuk di sistem operasi atau untuk di server pun sama. Di server pun kita pasti membutuhkan yang namanya kontrol panel hosting. Kenapa seperti itu? Karena agar mempermudah ketika kita mau mengkonfigurasi sesuatu. Jadi tidak harus kita membuka CLI mode lalu kita konfigurasi seperti itu. Tapi kita bisa dengan mudah menggunakan kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting seperti layaknya di Windows seperti itu. Nah, lalu ada juga tentang share hosting server. Nah, materi selanjutnya itu adalah share hosting server. Gimana caranya nanti kita mengkonfigurasi share hosting server itu seperti apa? Nah, selanjutnya ada yang namanya VPS. Nah, VPS itu adalah virtual private server. Nah, yang keempat ada dedicated hosting server. Nah, jadi ketiga ini, share hosting server, virtual private server, dan juga dedicated hosting server. Nah, ini saling berkesinambungan. Jadi ini urutannya seperti ini. Mungkin nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya seperti apa. Nah, nanti di semester 1 akhir kita akan membahas tentang VPN server seperti itu. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang cPanel. Orang-orang biasa menyebutnya dengan yang namanya cPanel. cPanel itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya tadi saya sudah sebutkan, saya sudah saya sudah terangkan sedikit bahwa yang namanya cPanel itu merupakan kontrol panel hosting, yang mana kita itu bisa mengkonfigurasi server dengan cara yang lebih mudah dan juga lebih efisien. Nah, cPanel adalah salah satu kontrol panel berbasis Linux ya, yang paling banyak digunakan di akun web hosting. Nah, cPanel ini ya, melalui panel ini Anda bisa dengan mudah mengelola semua layanan dalam satu tempat. Saat ini, cPanel merupakan panel standar yang paling banyak digunakan dan sebagian besar web developer sudah sangat familiar dengan cPanel ini. Nah, jadi yang namanya cPanel itu untuk sekarang ya, mungkin kalau sekarang itu banyak. Tapi pada awal mulanya itu cPanel ini sering banget digunakan. Kenapa? Karena kita dengan lebih mudah kita mengkonfigurasi cPanel. Nah, kontrol panel hosting adalah antarmuka berbasis web. Nah, jadi yang namanya kontrol panel hosting ini adalah berbasis web. Jadi bukan berbasis bukan berbasis aplikasi ataupun yang lainnya. Jadi dia itu berbasis web. Jadi kita dengan mudah membuka misalkan Google Chrome ataupun yang lainnya. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi server tersebut. Nah, di sini yang namanya aplikasi itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan, kan? Nah, yang pertama kelebihannya itu kita berbicara yang yang paling enaknya dulu lah. Enaknya itu kayak gimana sih kalau kita pakai cPanel? Yang pertama itu adalah mudah dipelajari pasti. Mungkin di kelas 11 itu kalian sudah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi pembuatan user, terus apalagi SSH gitu kan. SSH remote server, terus ada file server, ada FTP ya, ada FTP, terus ada web server, apalagi ya database dan lain sebagainya. Itu semua bisa dikonfigurasi menggunakan cPanel. Gitu. Jadi kita tinggal klik-klik aja lah ya, cara gampangnya seperti itu. Nah, mudah pelajari, mudah digunakan, menghemat waktu dan uang pasti. Kita itu nggak harus cari skripnya dulu, kita cari perintahnya dulu gitu, kita nggak harus. Terus menawarkan software auto installer. Nah, ini dia.
yang paling idam-idamkan banget gitu. Karena dengan menggunakan control panel hosting, mau control hosting cPanel ataupun yang lainnya, itu semua menawarkan yang namanya software auto installer. Kalau misalkan di pembuatan website itu kan pasti ada yang namanya WordPress. Nah, kita bisa nginstal WordPress itu di Linux ataupun kalau di Windows itu kita menggunakan SAMPP atau IIS seperti itu. Nah, itu pasti menggunakan cara yang manual. Tapi dengan menggunakan cPanel ini, kita bisa menginstal menginstal WordPress ataupun website yang lain itu dengan cara sekali klik, one click. Nah, tersedia berbagai tutorial dan juga panduan online pasti. Nah, setelah kita berbicara tentang kelebihannya, pasti kita akan berbicara tentang kekurangannya. Apa sih? Nah, yang pertama itu adalah fitur yang terlalu banyak hanya akan memperlambat performa cPanel atau performa servernya itu sendiri. Kenapa? Kalau misalkan kalian itu ketika install ya, misalkan contoh install via VirtualBox ataupun yang lainnya, ketika pertama install pasti servernya itu atau virtual servernya itu pasti akan terasa enteng gitu. Tapi ketika sudah terinstall cPanel, karena service di cPanel itu ya lumayan banyak, nah itu akan memberikan beban yang lumayan pada server tersebut. Jadi mungkin lebih mudah digunakan, tapi ada kekurangannya juga gitu. Pasti akan memperlambat kinerja dari server ya, karena mungkin kalau misalkan kita hanya ingin server tersebut menggunakan FTP, nah alangkah baiknya kita nggak usah menggunakan cPanel karena itu akan memperlambat. Nah, terus pengaturan yang penting pengaturan yang penting bisa tiba-tiba berubah secara otomatis gitu. Nah, terus beberapa hosting menjalankan software yang tidak di-upgrade. Ya, ini mungkin beberapa hosting aja ya, biaya mahal dan jarang dipasangkan di hosting gratis. Nah, ini jadi yang namanya cPanel itu ya, khusus cPanel itu sendiri ya. Khusus cPanel itu sendiri dia itu berbayar. Jadi yang closed source. Oke. Contoh, jika kita membeli web hosting, biasanya control panel tersebut sudah disediakan oleh penyedia web hosting, kecuali paket hosting yang tidak di-manage, yang biasa kita temukan di penyedia hosting luar, seperti unmanaged VPS. Tak hanya mengolah hosting, jika kita membeli paket hosting reseller, nah maksud hosting reseller ini yang nanti kita akan bahas selanjutnya yaitu share hosting server. Nah, itu bisa disebut dengan hosting reseller. Juga ada yang namanya WHM atau WHM yang fungsinya untuk membuat paket-paket space dan bandwidth yang disewakan kepada user lain atau kepada klien. Nah, jadi di samping cPanel ada juga yang disebut dengan WHM atau WHM. Nah, ini memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan dengan control panel yang digunakan oleh user atau pemilik website. Jadi jadi bisa dibilang WHM ini berjalan di root gitu. Nah, jadi WHM ini berjalan di root, dia itu bisa memberikan akses untuk pembuatan cPanel yang selanjutnya. Jadi ketika kamu punya server tersebut diinstal cPanel, otomatis di cPanel tersebut terinstall juga yang namanya WHM. Nah, WHM ini bekerja di root. Jadi dia itu basisnya root. Jadi dia itu bisa membuat user sebagai cPanelnya. Oke, mungkin untuk sekarang masih belum paham ya. Jadi silahkan ikuti video-video saya selanjutnya biar lebih paham. Nah, di cPanel itu bisa ngapain aja sih? Nah, ini ada beberapa hal atau bisa dibilang sebagai beberapa modul yang bisa kita gunakan ketika kita nginstal cPanel. Nah, yang pasti di sini ada yang namanya web server. Nah, contohnya ada Lightspeed, Apache, Nginx, IIS dan lain sebagainya. Terus DNS server pun kita bisa, mail server, FTP, database, file manager, sistem monitor, weblog, firewall dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada di cPanel. Bayangkan ketika kamu nginstal manual gitu kan, nginstal DNS. Pertama itu nginstal web server. Nginstal web server itu kan berarti kita misalkan contoh pakai Apache atau Nginx. Nah, kita harus mengkonfigurasi secara manual, masuk ke foldernya, seperti itu. Terus DNS server pun sama, misalkan pakai bin9, yaitu mail server, FTP server dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang namanya cPanel itu yang tadi saya sudah sebutkan,
cPanel itu banyak. Jadi nggak cuma cPanel aja itu sendiri gitu. Di sini ada yang namanya ya pertama itu pasti ada cPanel, Plex, Nsim, Direct Admin, Spanel, GPL Host, VHCS, Virtualmin atau biasa disebut sebagai Webmin. Nah ini semua ada yang open source dan juga ada yang closed source seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya seperti itu aja. Jadi di sini kita hanya menjelaskan hanya menjelaskan tentang cPanel itu sendiri, fungsinya buat apa dan sebagainya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba nginstal cPanel. Nah, untuk selanjutnya kita coba akan nginstal cPanel versi gratis atau biasa disebut dengan open source. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Atau misalkan ada yang lainnya pun silahkan komen aja di bawah gitu. Jadi silahkan like, comment, and subscribe karena itu akan membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.